Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu mau menjelaskan materi mengenai marketing mix. Nah, di sini Ibu menggunakan PowerPoint kelompok 6 dari kelas 10 BDP 2, yaitu punya Salwa, Septia, Selvi, dan Siti Yulianti. Oke. Nah, marketing mix itu apa sih? Marketing mix itu bauran pemasaran yang juga sering disebut 4P, yaitu singkatan dari produk, price, promotion, dan placement. Dan place ya, atau istilah bahasa Indonesianya itu distribusi bisa. Nah, dalam pemasaran merupakan alat yang digunakan produsen untuk mempengaruhi konsumen. Oke. Nih, marketing mix ini dasarnya itu sebenarnya 4P ya. Banyak teori mengemukakan itu marketing mix itu berkaitan dengan 4P: produk, price, place, dan promotion. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, karena marketing mix itu adalah ilmu sosial, maka dia mengikuti kehidupan saat ini gitu ya. Jadi nggak pakem harus 4P, tidak, tapi dia bukan berubah sih, jadi bertambah gitu ilmunya. Nah, sekarang itu marketing mix itu bisa bahkan apa ya, bertambah jadi 7P, 9P, dan seiring berjalannya waktu bahkan bisa lebih dari itu gitu ya. Tapi pada dasarnya yang harus kalian ketahui itu adalah 4P gitu. Oke. Nah, di sini kelompok Salwa itu menjelaskan mengenai unsur marketing mix dari produk. Nah, produk itu apa sih? Produk adalah apa yang dapat ditawarkan di dalam pasar untuk dipertahankan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginannya atau kebutuhannya, termasuk di dalamnya adalah objek fisik, jasa, orang, tempat organisasi, dan gagasan. Nah, produk pun juga dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan pembeli pun akan membeli jika produk merasa cocok gitu. Jadi produk itu barang atau jasa yang bisa ditawarkan di pasar, intinya gitu ya. Dalam bentuk apa? Bisa objek fisik, bisa atau jasa, atau orang, atau organisasi, atau ide. Itu juga bisa disebut dengan produk gitu ya. Nah, produk itu punya siklusnya, siklus kehidupan produk nih ya. Kalau digambarkan itu seperti kurva ya, siklus kehidupan produk. Nah, tahap pertama siklus kehidupan produk itu, kalau di sini yaitu memiliki tahap anak-anak, kemudian tumbuh berkembang menjadi remaja, dewasa lah, lalu surut menjadi tua, dan akhirnya meninggal. Nah, sama halnya seperti siklus kehidupan manusia ya. Awalnya kita bayi, mulai merangkak, tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, dewasa, jadi tua, dan akhirnya meninggal. Sama dengan kehidupan produk pun juga. Nah, siklus kehidupan produk itu ada tahapannya. Tahapan yang paling awal dari masa hidup produk itu adalah tahap perkenalan atau namanya introduction. Itu tahap perkenalan. Di mana di tahap perkenalan ini produk itu mulai diciptakan ya, diciptakan produknya, mulai diperkenalkan, dipromosikan kepada halayak ramai, dipromosikan kepada konsumen yang ingin ditargetkan. Itu perkenalan ya, diperkenalkan saja. Nah, di sini di tahap perkenalan ini belum punya ada tujuan untuk mendapatkan keuntungan, hanya cukup untuk memperkenalkan produk supaya produk itu supaya konsumen tahu, oh kamu punya produk dengan merek A gitu. Oh, orang-orang teman-teman kamu sudah kenal dengan produk kamu. Cukup dengan kenal saja, tidak punya ambisi untuk ini harus laku, hari ini harus laku gitu. Itu tahap perkenalan atau introduction. Tahap kedua adalah tahap pertumbuhan, di mana tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap perkenalan yang berhasil. Nah, ketika introduction-nya sudah berhasil, orang sudah aware dengan produk kamu, orang sudah sadar dengan merek kamu. Nah, di sini mulai tahap pertumbuhan. Orang
konsumen mulai membeli produk kamu dari 1, kedua, ketiga produk gitu ya. Mulai tahap pertumbuhan di sini. Nah, di sini mulainya nih kamu sudah mulai mendapatkan keuntungan meskipun tidak banyak, mulai mendapatkan keuntungan ya, mulai tumbuh, mulai dikenal banyak orang, bukan dikenal banyak orang, lebih lagi dikenal banyak orang, mulai produknya mulai dijual gitu. Di sini tahap pertumbuhan. Ketiga ada tahap kedewasaan atau namanya maturity. Kalau dalam kurva itu ada di titik puncak. Di sini tahap ini menunjukkan adanya masa kejenuhan di mana masyarakat atau konsumen sudah jenuh sehingga akan menjadi suka. Nah, ketika di tahap pertumbuhan, balik lagi nih ke tahap 2. Di tahap pertumbuhan ini mulai orang-orang membeli produk kamu. Sudah sadar, sudah mulai membeli produk kamu sudah mendapatkan keuntungan, sudah berjalan bisnis kamu gitu. Nah, selanjutnya di tahap kedewasaan, tahap maturity ini ya, ada namanya semakin kencang pohon akan semakin besar anginnya gitu ya, kalau nggak salah. Nah, di tahap kedewasaan pun sama seperti itu, atau namanya maturity bahasa Inggrisnya. Nah, di titik puncak ini produk kamu sudah mulai masyarakat sudah mulai jenuh dengan produk kamu ya, sehingga sudah mulai bosan, sudah mulai sedikit penjualan mulai sedikit menurun gitu ya, selera konsumen sudah berubah, minat konsumen terhadap produk kamu sudah berkurang di sini ya, di maturity ini, di tahap kedewasaan ini. Nah, kalau misalnya di tahap kedewasaan ini kalian tidak recovery, tidak survive, tidak memiliki solusi untuk memberikan perubahan terhadap produk kamu, maka kamu akan mengalami tahap yang terakhir, yaitu tahap penurunan atau decline. Dalam tahap ini, masyarakat sudah tidak lagi menyenangi produk tersebut sehingga penjualan akan segera turun secara tajam. Nah, di tahap ini adalah ketika misalnya konsumen sudah jenuh dengan produk kamu tidak mengalami perubahan, tidak ada inovasi produk lain. Nah, kamu akan ada di tahap terakhir, yaitu tahap sudah tidak lagi menyenangi produk, bukan lagi bosan, tapi ya udah nggak senang lagi dengan produk kamu, udah nggak mau beli lagi produk kamu, otomatis keuntungan menurun, tidak punya laba gitu ya, konsumen hilang dan lain sebagainya. Itu namanya adalah tahap penurunan atau decline. Contoh nih ya, kalau di dalam siklus produk, contoh produk yang waktu itu hit sekali adalah es kepal Milo ya. Nah, tahap paling awal perkenalan kan es kepal Milo, mulai sadar orang dengan produk namanya es kepal Milo, unik namanya es kepal Milo gitu ya, es kepal tapi kok kepal gitu ya, mungkin kayak gitu. Nah, terus tahap pertumbuhannya orang sudah banyak membeli, terkenal, viral dan lain sebagainya. Nah, lama-lama di tahap kedewasaan itu orang udah jenuh gitu, sudah bosan ternyata makan es kepal Milo dan lain sebagainya, pokoknya bosan dengan si es kepal Milo itu. Nah, kalau si es kepal Milo itu tidak ada perubahan inovasi, nggak ada rasa yang lain, cuman es kepal Milo aja, nggak ada rasa es kepal mungkin coklat, es kepal vanila, es kepal strawberry dan lain sebagainya, atau Milo strawberry atau apa ditambah topping dan lainnya. Kalau dia tidak mengalami perubahan atau tidak adanya inovasi dan kreativitas produk, maka ya akhirnya hilanglah es kepal Milo itu ya, hilang ditelan zaman gitu ya. Nah, itu ada di tahap penurunan atau salah satu contoh dari siklus hidup produk gitu. Oke, bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya selain dari siklus produk pun juga ada jenis-jenisnya ya. Nih, di sini masing-masing jenis produk akan memerlukan penanganan yang berbeda dalam memasarkan produk tersebut agar berhasil. Nah, ada produk menurut penggolongan tujuan pemakaiannya, yaitu barang konsumsi. Nah, barang konsumsi itu ada jenisnya juga, ada namanya barang convenience, barang shopping, dan barang spesial.
Nah, si barang convenient ini adalah barang yang mudah dipakai, pembeliannya dapat sembarang dan pada setiap waktu. Contoh, si barang convenient ini ya, kalau penjelasan intinya mah barang yang mudah dicari dan kapanpun. Mau kamu beli di warung kecil, di kelontongan, di supermarket, di minimarket, itu barang tersebut ada. Nah, biasanya barang convenient ini barang kebutuhan sehari-hari. Contoh, misalnya kamu beli kebutuhan sehari-hari ya, sampo, sabun, misalnya pasta gigi. Pokoknya barang yang mudah dicari aja. Mau kamu beli di warung pun juga dia ada gitu. Gak harus kamu ujuk-ujuk ke Transmart, cuma ada di Transmart, enggak gitu. Itu barang convenient. Barang convenient itu barang yang mudah dan dapat dicari dimanapun ya. Nah, kedua ada barang shopping. Barang shopping itu ada barang yang harus dibeli dengan mencari terlebih dahulu dan harus dipertimbangkan secara matang. Barang yang harus dibeli dengan mencari terlebih dahulu dan harus dipertimbangkan secara matang. Barang shopping ini misalnya contoh, kamu beli laptop nih ya, apakah kamu langsung aku pengen beli laptop aja, sembarang beli laptop? Enggak kan? Ketika kamu beli laptop, kamu lihat dulu spesifikasi laptopnya, mereknya pengen apa, tipenya seperti apa, RAM-nya berapa, dan lain sebagainya. Kamu beli HP, enggak sembarang beli HP kan? Dipilih dulu, memorinya berapa, gimana kameranya, gitu ya. Jadi barang shopping ini adalah barang yang ketika kamu membeli itu harus dipertimbangkan secara matang, harganya berapa, bagaimana kualitasnya, dan lain sebagainya. Nah, ketiga ada namanya barang spesial. Barang spesial ini barang yang mempunyai ciri khas dan hanya dapat dibeli di tempat tertentu saja. Itu barang spesial. Jadi nggak bisa dibeli di warung kelontongan. Misalnya contoh barang spesial itu H&M misalnya ya, produk H&M kan kamu nggak bisa beli produk H&M di warung kan. Nah, harus misalnya ke mall-mall tertentu yang ada tokonya, ada toko tertentunya, itu barang spesial gitu. Barang menurut industri yaitu barang yang dibeli untuk menghasilkan barang lain atau untuk menyelenggarakan suatu usaha. Barang industri ini adalah ketika kamu membeli suatu barang tersebut itu digunakan untuk menghasilkan produk lagi, itu namanya barang industri. Nah, penggolongan menurut tingkat konsumsi dan konkret tidaknya suatu barang ada berdasarkan barang tahan lama, barang tidak lama, dan jasa. Barang tahan lama itu namanya durable goods ya. Nanti kalau di soal ada namanya durable goods, itu namanya barang tahan lama, adalah barang konkret yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu ya. Berarti tahan lama, misalnya si barang ini awet 5 tahun, selama 5 tahun gitu ya, baru rusak dan lain sebagainya, itu barang tahan lama. Barang tidak tahan lama itu namanya undurable goods. Ingat ya, undurable goods adalah barang konkret yang habis dikonsumsi setelah digunakan sekali. Biasanya undurable goods itu lebih ke makanan ya enggak, karena kan setelah dikonsumsi ya habis, setelah digunakan ya habis gitu ya. Itu barang tidak tahan lama. Jasa ada kegiatan yang dapat diidentifikasi bersifat tidak teraba dan direncanakan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Itu spesifikasi dari produk di unsur marketing mix ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ini akan ada di soal PAS ya. Silakan dieksplor. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan langsung tanyakan ke Ibu. Terima kasih. Kita lanjut ke next unsur price. Assalamualaikum.